Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Nah, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Ya, sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran? Baiklah. Ya, sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai berdoa bersama-sama agar ilmu kita dapatkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa. Persilakan. Udah selesai? Ya. Oke, kita sudah mulai. Kita untuk pengambilan absen ya. Ibu minta kepada ketua kelas untuk mengabsen teman-teman yang hadir pada hari ini dan untuk mengirim absen nanti lewat WhatsApp. Oke, selanjutnya pada materi pagi hari ini Ibu akan membahas tentang materi peranan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, peranan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, jadi pengertian ini adalah manusia dengan ekosistem. Peran manusia dalam menjaga ekosistem sangatlah besar. Karena manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan yang berpikir lebih tinggi, ya, sehingga menjadi makhluk hidup dominan untuk menjaga ekosistem. Manusia juga bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan dan semua makhluk hidup. Jadi, yang dimaksud ini adalah karena manusia tinggal di lingkungan ini, jadi manusialah yang bisa merawat ya dan merusak lingkungan. Jadi dalam arti manusia dapat menanam banyak pohon dan memberikan dampak positif yang besar ya, bukan hanya bagi manusia juga ya, untuk hewan dan ekosistem. Sebaliknya, apabila manusia membakar lahan atau hutan juga dapat berdampak buruk bagi manusia, bagi kita juga ya, seperti longsor ya dan lain-lain. Sedangkan bagi hewan, kehilangan tempat tinggal dan dapat mengganggu ekosistem. Ya. Bisa dipahami dari sini kan? Dan selanjutnya ekosistem ya. Jadi ekosistem ini adalah suatu bentuk ekologi ya, yang berhubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Nah, jadi makhluk hidup dan lingkungan ini tidak dapat terpisahkan ya, karena dengan satu sama lain ya. Jadi makhluk hidup dengan lingkungan ini dia saling berpengaruh ya. Dan selanjutnya macam-macam ekosistem. Jadi macam-macam ekosistem ini ada 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Nah, jadi yang pertama ekosistem darat ya. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ya, ekosistem darat ini ya sendiri berada di dalam area yang sangat luas atau juga disebut dengan bioma. Contohnya seperti hutan hujan tropis ya, padang rumput, savana, hutan gugur, taiga, dan tundra. Jadi yang kedua yaitu ekosistem air atau akuatik. Jadi ini merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar ya
dia terdiri atas air. Oke. Contohnya ekosistem air ini adalah air tawar, ya, ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, ekosistem laut dalam, ya. Ini seperti inilah contohnya, ya. Jadi yang ketiga, ekosistem buatan. Jadi ekosistem buatan ini adalah merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu contohnya bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Nah, jadi selanjutnya peranan manusia dalam menjaga ekosistem, yaitu yang pertama peranan manusia yang bersifat positif, yaitu yang pertama mengadakan reboisasi dan penghijauan demi terjaganya kelestarian berbagai macam flora yang ada serta dapat mencegah terjadinya banjir, ya. Dan yang kedua, melakukan eksploitasi sumber daya alam, ya, yang terjadi secara bijaksana dan tepat, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, selanjutnya diadakan proses daur ulang limbah dan pengelolaannya supaya kadar bahan pencemaran lingkungan, ya, yang tidak terpakai melebihi batas, ya. Jadi yang terakhir ini pemerintah membuat aturan, ya, untuk melindungi dan menjaga semua keanekaragaman jenis makhluk hidup, baik dalam undang-undang, ya, maupun sebuah organisasi. Dan selanjutnya yang kedua, peranan manusia, ya, yang bersifat negatif. Nah, ini, ya. Oke. Jadi yang pertama ini eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ya, sehingga persediaannya semakin minimal dan habis, misalnya pengobaran minyak bumi atau batu bara, ya, pemburuan secara liar, ya, sehingga membuat para satwa makin punah, misalnya berburu harimau untuk diambil kulitnya, ya, yaitu kulitnya ini bisa membuat tas atau baju, ya. Dan selanjutnya yaitu paus yang diambil minyaknya. Jadi paus yang diambil minyaknya ini buat obat. Oke. Jadi yang terakhir ini adalah penebangan dan pembakaran hutan secara berlebihan sehingga membuat banyak tumbuhan dan hewan yang mati bahkan punah. Bisa dipahami dari sini? Baik, kita lanjut. Nah, jadi yang pembahasan yang terakhir ini adalah faktor penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Jadi faktor alam ini adalah faktor yang penyebabnya terjadi akibat bencana alam, ya, misalnya saja terjadi banjir, terjadinya gempa bumi, gunung meletus, ya. Biasanya akan terdapat salah satu komponen rusak sehingga menyebabkan lingkungan ini menjadi tidak seimbang, ya. Dipahami dari sini kan? Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab manusia. Faktor penyebab manusia ini yang terjadi akibat ulah manusia,
Ya, tindakan yang dilakukan oleh manusia bisa memicu terganggunya keseimbangan di dalam lingkungan ekosistem. Tindakan yang dilakukan manusia ini bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim yang ekstrim dan masih banyak lagi lainnya. Oke. Contohnya seperti kegiatan penebangan pohon juga atau pembakaran hutan. Oke. Dua kegiatan ini bisa menimbulkan kerusakan yang sangat serius bagi ekosistem. Tak hanya menyebabkan banjir juga longsor, berkurangnya pohon ini yang merupakan paru-paru dunia. Ya, ini akan membuat iklim di bumi terganggu. Ya, penebangan pepohonan akan membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar, ya, sehingga mudah longsor, ya, dan udara tidak lagi bisa didaur ulang sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Nah, sementara itu pembakaran hutan juga lebih berbahaya lagi sebab bisa membunuh semua makhluk hidup, ya, yang ada di dalam hutan tersebut, ya, dan menyebabkan juga kelangkaan beberapa tanaman tertentu yang ada di hutan. Jadi yang selanjutnya ini pemburuan hewan yang tak terkendali. Nah, jadi manusia membutuhkan hewan baik itu sebagai salah satu bahan makanan maupun sebagai rekreasi. Nah, jadi poin pertama, manusia mengkonsumsi hewan, misalnya ikan, bukan hal yang merusak jika dilakukan dengan cara yang wajar. Namun manakala manusia menangkap ikan, ya, dengan menggunakan bom peledak dan memberikan racun, maka bisa dipastikan akan berakibat buruk pada keseimbangan lingkungan. Ya, jadi menggunakan bom ini, ikan misalkan akan merusak ekosistem dan terumbu karang, ya, merupakan tempat hidup ikan. Dan poin kedua adalah hewan sebagai rekreasi. Oke. Jadi selanjutnya, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan. Aktivitas manusia atau aktivitas pertanian manusia juga terkadang bisa mengganggu keseimbangan alam. Pupuk digunakan untuk memaksimalkan hasil pertanian. Ada dua jenis pupuk yaitu yang digunakan, yakni pupuk alami dan pupuk buatan. Ya, jadi penggunaan pupuk ini alami tidak membahayakan organisme lainnya. Ya, sementara itu menggunakan pupuk buatan atau insektisida misalkan jika digunakan secara berlebihan akan berbahaya bagi organisme lainnya. Misalkan saja burung yang tidak mengganggu tanaman, ya, tidak mengganggu tanaman sama sekali. Yaitu maksudnya burung tidak mengganggu makanan, dia di samping tanaman itu dia bisa mati karena mencium bau pertanian yang disemprot di tanaman itu, ya. Jadi pahami kan? Jadi selanjutnya kegiatan pembuangan sampah juga limbah. Ratusan miliar manusia di dunia ini setiap melakukan kegiatan pasti menghasilkan sampah juga limbah. Oke. Yaitu limbah dari rumah tangga.
transportasi, pertanian. Ya, pertanian ini penggunaan dan herbisida hingga limbah pertambangan. Nah, itu contohnya penggunaan merkuri pada penambangan emas. Jadi kegiatan yang mencemari lingkungan yaitu yang pertama terhadap pencemaran terhadap tanah disebabkan oleh limbah rumah tangga pertanian. Nah, jadi pencemaran terhadap udara, pencemaran terhadap suara, dan juga pencemaran terhadap air. Ya. Mungkin yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah terjadi dengan cara menciptakan limbah yang tidak bisa diuraikan hingga ribuan tahun lamanya. Ya, misalkan saja plastik. Ya, selanjutnya yaitu pencemaran suara. Misalkan oleh suara bising yang merusak pendengaran organisme. Ya, jadi yang terakhir ini adalah pencemaran air. Misalkan dengan masuknya bahan padat maupun cair di dalam air yang membahayakan organisme di dalam air, sedangkan pencemaran udara ini adalah masuknya berbagai polutan ke udara, baik itu dari asap kendaraan, ya, debu, juga jelaga, ya. Bisa dipahami dari sini kan? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mungkin cukup sekian pada materi pembelajaran hari ini. Kalian semoga bisa dapat memahami ya. Oke, selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.